Halo, salam kecomania. Bersama saya Kang Ebot di acara Kongres ya. Kalau bahasa Bandung, Kongres itu artinya ngawangkong beres-beres. Kalau bahasa Indonesia, kalau ngawangkong kan mungkin umum kurang terlalu paham. Jadi Kongres itu kongkong gak beres-beres. Jadi kita mau bicara ya, tentang sepengetahuan saya ya, berbagi pengalaman tentang berbagai hal ya. Saat ini kita mau bahas tentang wirausaha ya. Banyak orang bilang katanya wirausaha itu sulit ya, tapi menurut saya tidak. Nomor satu kuncinya adalah ada kemauan ya, dan ada impian. Kalau seandainya orang lain sukses, kita harus tergerak, mau juga gitu kan. Tapi dalam arti kata yang positif, menjadi pemicu, penyemangat bahwa kita juga bisa. Karena ada mutu orang lain bisa, kita bisa. Dikasih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu fisik yang sama, kaki, tangan, otak gitu kan ya. Cuman kadang-kadang orang itu bingung, kendalanya modal ya, padahal yang nomor satu adalah kemauan ya. Karena apa? Hanya di dunia wirausaha itu yang tidak membutuhkan ijazah pendidikan, itu tidak ada. Karena apa? Coba kalau kita mau beli barang atau produk ya, apakah ada yang nanya yang jual itu lulusan apa? Nggak ada gitu kan. Jadi intinya adalah kemauan ya. Kalau teman-teman kecemania mau berusaha harus ada kemauan dulu. Dan kemauan itu bukan hanya dalam angan-angan, harus diaplikasikan, dikerjakan. Itu pun harus sesuai dengan minat bakat kita sendiri gitu kan. Yang pertama, yang kedua, kita harus menikmati ya pekerjaan itu. Jadi syarat menjadi wirausaha itu adalah menikmati. Jadi target itu jangan kita ingin beli rumah, beli mobil mewah gitu kan. Targetnya itu nanti akibat sebenarnya. Boleh mengimpikan, tapi setelah dapat itu tetap berwirausaha. Karena kunci dari perkembangan sebuah daerah itu manakala banyak wirausaha di situ ya. Kita lihat daerah kabupaten tertentu, kalau seandainya tidak ada wirausaha, pasti daerah itu tidak akan maju gitu kan. Prasyarat sebuah negara menjadi negara maju itu manakala minimal jumlah penduduk itu 4% itu wirausaha. Indonesia itu baru 3% ya. Kalau kita lihat negara lain, Amerika itu sudah 12% penduduknya itu wirausaha. Jadi kalau dari 300 juta penduduk Amerika itu 36 juta ya, 36 juta penduduk Amerika itu berwirausaha. Apalagi dengan skalanya yaitu internasional ya. Kita lihat lah model Boeing ya, Google, Facebook yang sering kita lihat, YouTube juga dari Amerika ya. Thailand itu ada 4% ya. Malaysia ada 5%, Singapura ada 7%. Jadi kalau kita ingin menjadi negara maju, jadi harus berwirausaha ya. Syaratnya yaitu harus ada kemauan dulu, ada impian ya, baru diterjemahkan kita itu minat bakat kita itu seperti apa gitu kan. Kalau seandainya teman-teman nanti mau terjun ke wirausaha, karena saya praktisi, bisa berbagi ilmu, karena moto berbagi ilmu itu ilmunya akan nambah ya. Itu ya. Jadi jangan terkendala tentang modal. Modal itu nomor sekian ya. Yang penting adalah kemauan dulu ya. Kemauan. Dan selanjutnya adalah kita itu harus pinter adaptasi ya. Nggak boleh menutup diri. Jadi setiap informasi apapun kita harus aware ya, terbuka ya. Dan juga kalau kita menghadapi berbagai macam karakter orang, kita harus bisa gitu kan. Jadi jangan hanya bergaul atau kita nyaman dengan karakter kita, tidak boleh. Kita harus bisa adaptasi dengan segala jenis orang. Kadang ada, saya pernah dengar itu ada moto, tempatkan kita di mana kita dihargai. Menurut saya kurang tepat ya. Jadi dimanapun kita berada harus kita bisa dihargai. Itu namanya bisa adaptasi. Jadi prasyarat kunci wirausaha itu harus bisa adaptasi. Kalau bahasa ini umumnya supel lah ya gitu ya. Jadi harus ada kemauan ya, tekad ya. Kalau modal nanti ikuti, karena saya juga berusaha itu berangkat dari modal dengkul. Dengkul itu juga modal ya. Dengkul nomor satu. Karena apa? Kalau seandainya kita tekad mau gitu kan, dan yang utama adalah kejujuran. Karena saat ini
orang jujur itu barang langka ya. Kalau kita jujur terus kita supel pasti dipercaya orang juga. Saya juga sama. Pertama karena dipercaya orang ya. Oke, kecomania ya. Ayo kita berwirausaha biar negara kita menjadi negara maju ya. Karena Nabi juga seorang pedagang ya. Jadi kalau saya anggap berwirausaha itu sunnah Rasul ya. Sunnah Rasul itu kan dapat pahala. Mungkin demikian sedikit berbagi pengalaman tentang wirausaha. Oke, salam kongres ya. Kita ngopi lagi. Dadah.